Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Oke, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk kawan-kawan, disilakan berdiri terlebih dahulu. Mari kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum kita lanjutkan, lebih banyak kita biar lebih semangat karena udah sedikit lelah, makanya kita melakukan jalan dulu ya. Saya pimpin, nanti semisal saya semangat pagi luar biasa keren banget gitu. Oke, semangat pagi Luar biasa, keren banget. Instruktur tanpa batas bersenang-senang. Oke, diperbolehkan duduk kembali. Sebelum kita mulai lagi, apakah peserta udah masuk semua? Sudah. Ya. Semisal ada yang masih di luar, bisa dihubungi untuk segera memasuki ke dalam kelas. Dan terus, apakah semua kawan-kawan sehat? Sehat. Alhamdulillah, karena kesehatan itu sangat penting untuk kita diri sendiri. Karena saat kita melakukan aktivitas atau segala sesuatu, ketika tubuh kita sedang tidak baik, pasti gak enak saja saat kita melakukan aktivitas atau kepentingan. Seperti misal sakit sedikit aja, pasti melakukan aktivitas gak enak, makan rasanya tidak enak, rasanya hambar dan lain-lain. Sini ada satu buah kata, itu saya bacakan. Jangan beritahu orang tentang rencanamu, tunjukkan pada mereka hasilmu. Sini, ayo kita jangan hanya omong doang, kita tunjukkan hasilnya. Dan di sini tertera ada biodata diri saya sendiri. Dan di bawah sudah tertera, bisa dibaca dan saya boleh bacakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Razi, dan di bawah sudah ada nomor telepon saya. Semisal ingin menyimpan atau ingin menghubungi saya atau bercerita, saya insya Allah ingin mendengarkannya. Dan saya dari BLKK Muqaddarul Falah, lebih tepatnya ada di Jawa Tengah, sama. Dan lahir saya di Purbalingga, tanggal 11 bulan April tahun 2006. Tempat tinggal lebih jelasnya Jawa Tengah, Purbalingga, Karangmocon, Taman Sari. Pendidikan terakhir saya yaitu SMA Ma'arif Karangmocon. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Status saya dari berapa ya? Dari awal tahun kayaknya. Kalau enggak tengah tahun 2024 saya alhamdulillah saya sendiri aja, jomblo. Karena itu sangat tenang gitu, tidak mengganggu pikiran saya, tidak membebani. Karena itu sedikit mengganggu saat saya lagi kepentingan yang seperti apa di pondok apa. Jumlah mantan. Oh, itu. Dia sangat jahat itu pertanyaannya tuh. Mantan ya? Mantan paling 1 atau 2 lah. 2 kayaknya. Cukup? Mau yang lain? Oke, selanjutnya pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Saat kita di dunia kerja atau dunia pembelajaran, kita sangat membutuhkan pengawasan atau K3, yaitu saya bacakan kebersihan dan kerapian pada tempat kerja gudang, ruang operasi, ruang produksi. Kebersihan itu sangat penting saat kita ada di lingkungan kerja atau saat pembelajaran, karena kebersihan itu sangat penting. Jika kotor sedikit aja sangat mengganggu, gak enak dilihat, gak enak di tubuh dan lain-lain. Kerapian pada tempat gudang ini juga penting. Seperti sampah-sampah yang berserakan itu sebaiknya disingkirkan, dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan di ruang kelas.
kebersihan pada lantai. Nah, ini seperti rak kabel dan lain-lain seperti plastik. Rak kabel sebaiknya ditempatkan di tempat yang lebih aman dan yang paling lebih aman biar tidak tersandung sama orang yang sedang berjalan-jalan, biar tidak mengakibatkan cedera atau yang lain. Perapian terhadap sisa buangan barang tidak terpakai yang mudah menyala seperti menyala, simpan atau jauhkan dari sumber api seperti korek misal, untuk tolong disimpan terlebih dahulu. Sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Nah, ini seperti itu apa namanya yang untuk api. Nah, di situ ini kurang safety. Dan sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Dan yang selanjutnya, nah, dan setiap pembelajaran pasti ada tata tertib yang kita buat. Seperti di bawah gambar pertama, yaitu menunjukkan dilarang membuang sampah sembarangan karena itu tidak baik. Seperti ada di ada satu dalil, yaitu anadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tuh. Dan yang kedua, itu dilarang berbicara atau berdiskusi saat instruktur sedang menjelaskan materi yang sedang diterangkan kepada kawan-kawan tersebut. Dan gambar yang selanjutnya, yaitu tidak dilarang menggunakan HP atau mengaktifkan jika tidak berkelanjutan penting, kecuali ada telepon atau apa yang lain. Gambar selanjutnya yang samping, acungkan tangan saat ingin bertanya atau izin keluar atau mau apa yang lain. Dan selanjutnya gambar dilarang merokok karena ruangan ini menggunakan AC, itu dilarang sekali untuk merokok karena berasap dan juga tidak boleh untuk kesehatan aslinya. Dan gambar selanjutnya yaitu gambar orang berisik atau teriak. Nah, saat instruktur atau guru sedang menerangkan materi, sebaiknya kawan-kawan itu tidak dilarang berisik atau teriak-teriak sendiri. Dia orang gila ya. Kayak yang selanjutnya, alat editing dan pendukungnya. Nah, jadi lihat gambar pertama yaitu menunjukkan alat editing seperti laptop atau yang lain. Dan gambar kedua menunjukkan itu mencontohkan alat pendukung seperti Photoshop. Jadi lihat aplikasinya sudah terlihat di dalam laptop, Photoshop dan yang lain, Adobe Premiere dan lain-lain. Dan bisa dilihat gambar yang ketiga bawah, yaitu mencontohkan sama seperti yang pertama, yaitu alat editing komputer. Dan yang selanjutnya yaitu di sini saya menerangkan di SKK NNI kode unit J.591.200.006.001. Sebelum saya lanjut, apakah kawan-kawan sudah tahu di belakang itu kenapa 01? Belum, Pak. Belum. Belum. Sudah? Belum. Itu menunjukkan bahwa baru satu kali revisi. Namanya revisi. Dan judul unit melakukan instalasi peralatan atau video player, komputer, dan pendukungnya. Tahukah ke-1, mempersiapkan peralatan editing dan pendukung sesuai kebutuhan. Uraian KUK 1, pengetahuan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya. Yang selanjutnya, Mas, tujuan pelatihan. Nah, setiap pembelajaran pasti ada tujuan. Mengapa pembelajaran ini dibuat? Pasti ada tujuannya masing-masing. Tujuan, peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya dengan laptop dan kamera sesuai standar dan prosedur yang ingin dibuat atau iklan. Manfaat pelatihan, dan di setiap pembelajaran atau materi pasti ada manfaat dalam pelatihan, serta mampu mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya. Oke, yang selanjutnya
yaitu pengertian peralatan editing. Peralatan editing adalah perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu software yang digunakan untuk mengolah atau memperbaiki atau memodifikasi konten multimedia agar video seperti video, foto, atau audio. Peralatan ini berfungsi untuk menghasilkan karya yang sesuai, yang lebih profesional, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Contohnya termasuk komputer, monitor, perangkat lunak editing, perangkat input seperti mouse atau grafik tablet. Yang selanjutnya, pengertian peralatan editing. Peralatan editing adalah perangkat keras atau yang selanjutnya, pengertian peralatan pendukung. Peralatan pendukung adalah perangkat tambahan yang membantu memperlancar proses editing, meningkatkan efisiensi kerja, mendukung hasil akhir yang lebih baik. Peralatan ini secara langsung digunakan proses editing, tetapi memberikan nilai tambah seperti penyimpanan data eksternal, perangkat audio, pencahayaan, dan alat perekam. Contoh peralatan editing dan pendukungnya yaitu peralatan editing seperti komputer dengan spesifikasi tinggi, monitor dengan akurasi warna, software editing seperti Adobe Premiere Pro atau Photoshop, dan lain-lain seperti CapCut. Yang kedua yaitu peralatan pendukung. Peralatan pendukung yaitu contoh hard drive eksternal untuk penyimpanan, headphone studio untuk mendengar detail audio, green screen untuk efek visual. Yang selanjutnya yaitu syarat proses peralatan edit. Untuk menghasilkan editing yang optimal, peralatan editing harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, baik dari segi spesifikasi teknis maupun efisiensi penggunaan. Berikut adalah syarat-syarat penggunaan alat editing. Yang pertama, 1. Spesifikasi teknis peralatan editing seperti komputer atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi seperti tadi RAM minimal 8 GB, ideal 16 atau lebih untuk mendukung multitasking. Yang kedua, kelengkapan peralatan pendukung. Penyimpanan eksternal. Penyimpanan harus dengan kapasitas besar untuk penyimpanan file proyek. Sistem backup yang andal untuk menghindari kehilangan data. Yang B, audio equipment, headphone atau speaker monitor dengan akurasi tinggi memeriksa kualitas audio. Mikrofon berkualitas untuk rekaman suara atau voice over. Yang C, lighting dan kamera jika diperlukan. Lampu dan pencahayaan yang konsisten untuk pengambilan gambar atau video agar pengambilan gambar atau video itu lebih bagus dan lebih dilihat nyaman oleh si penglihat. Kamera dengan resolusi tinggi untuk menghasilkan footage berkualitas agar lebih bagus, lebih HD dan bagus untuk dipamerkan. Dan selanjutnya langkah-langkah mempersiapkan peralatan editing dan pendukungnya. Yang pertama yaitu menentukan jenis editing yang akan dilakukan. Semisal ingin mengedit video atau gambar audio itu harus ditentukan jenisnya. Yang kedua, memastikan spesifikasi perangkat memadai, dan di sini dipastikan perangkat yang ingin dibuat yaitu atau komputernya itu cukup atau masih bagus dan bisa digunakan. Yang ketiga, menginstal software editing yang sesuai kebutuhan seperti Adobe Premiere kalau misal ingin mengedit video, atau Adobe Photoshop ingin mengedit foto dan yang lain, atau ingin memasang template seperti di CapCut lebih mudah. Yang keempat yaitu menyiapkan perangkat pendukung. Yang kelima, mengatur workspace. Yang keenam, mengorganisasi file. Yang ketujuh, melakukan pengujian peralatan apakah sudah benar atau sudah bisa digunakan. Yang kedelapan, menyediakan cadangan atau backup, takut nantinya itu video atau audio bisa hilang, harus disediakan, takut hilang. Yang selanjutnya
Sebelum saya lanjut nih, apakah ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak tanya, Apa itu? cara menyiapkan perangkat pendukungnya itu apa saja caranya Pak? Caranya apa aja ya? Caranya menyiapkan pendukung yaitu seperti hardware atau seperti yang tadi bisa aplikasi-aplikasi yang mau dibikin udah betul, yang mau dibuka udah masih bisa dibuka atau bagaimana? Mungkin cukup lah. Itu Pak, perangkat hardware gitu ya Pak, Ya, yang pendukungnya. ya. Atau aplikasi yang lain bisa jadi. Siap. Oke, kalau tidak ada bisa saya lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi peralatan editing dan pendukungnya dengan laptop dan kamera sesuai standar dan prosedur. Dan yang selanjutnya yaitu selanjutnya Mas Ibad. Di sini ada satu soal, yaitu mungkin ini soal yang paling mudah di antara kawan-kawan. Sini saya akan bacakan, yang bisa silakan menjawab. Sebutkan 3 apa saja aplikasi editing. Saya Pak. Ya, silakan siapa dulu? Dulu Pak. Ya, ini dulu dari kanan, yang kanan itu lebih bagus ya. Oh iya, ada Premiere Pak. Premiere, Ada ya. Ada Photoshop, Ya, bisa. ada Capcut tadi yang diterangkan sama Bapak. Ya, bagus. Berarti Masnya dengerin itu pas materi sebelumnya. Ya, yang Mas satu lagi, Iya Pak, itu Pak ada CapCut, CapCut ya. Canva, Canva, ada Blender Pak. Blender ya, itu tadi ya. Sudah diterangkan pas sebelum ini malah. Oke. Ya, ada yang mau nambahin lagi? Mas-mas yang di depan? Ya. Pinterest. Ini terus. Art. Oh, Beach Iya, Art. Pak. Oh, Beach Art ya, boleh itu. Apa aja yang lain? Pixel Lab. Pixelab. Ya, boleh. Ada lagi? Bisa saya tambahkan seperti KinoMaster. VSCO Pak, Oh, apa tuh? Saya baru dengar, tapi mungkin itu salah satunya. Lightroom. Ada lagi yang di depan tuh yang lagi Nggak ada. ngalamun? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, yang selanjutnya. Yaitu di sini ada 3 soal lagi yang pilihan ganda. Tadi pas sebelum kita materi saya sudah kasihkan satu potongan lembar ya. Nanti bisa dijawab, ada soal 3 di sini. Mungkin sangat mudah lah kalau sudah berpengalaman, sudah tahu mendalami peredit-editan gitu. Nanti kita jelaskan di akhir aja. Atau mau sekarang begitu? Gimana kawan-kawan? Gak usah. Lanjut aja ya. Lanjut. Ini langsung dikerjakan Pak. Langsung dikerjakan aja. Ya Pak. Oh, siap. Silakan dulu Pak. Yang pertama yaitu apa fungsi utama dari software Adobe Photoshop dalam dunia editing? Yang bisa silakan langsung jawab. Saya kasih nilai tambahan deh kalau pertama yang menjawab. Oh, B ya, siap, betul. Mas Ibad. B. Mengedit gambar dan foto dengan berbagai alat manipulasi gambar. Nah, fungsi utama dari Adobe Photoshop yaitu mengedit gambar atau foto. Oke, yang selanjutnya nomor 2 yaitu peralatan mana yang paling sering digunakan untuk merekam suara saat melakukan proses editing audio? Ya, yang di belakang. Iya Pak, itu Pak mikrofon Pak. Oh, ya, mikrofon, betul sekali. Mungkin udah tepat lah, mikrofon itu udah tahu semua. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan rendering dalam proses editing video? Saya Pak, Ya, monggo Mas Umam. proses pengolahan dan penyusun data Pak dari video akhir. Ya, betul. Dimaksud rendering adalah proses pengolahan dan penyusunan data menjadi video akhir. Mungkin benar semua. Itu adalah jawaban-jawaban dari 3 soal ini. Oke, yang selanjutnya yaitu tugas tambahan. Buatlah peta konsep dari setiap tahapan proses peralatan editing dan pendukungnya. Tugas dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis. Kalau sebelum hari Kamis ya diperbolehkan.
tanggal 15 Desember tahun 2024 pukul jam 12. Semisal melebihi hari Kamis itu dianggap tugasnya tidak diterima melalui WA group, bisa dikirim kapanpun di jam bebas. Yang selanjutnya mungkin cukup sekian. Saya paling sampai di sini saja. Di sini ada satu kata, yaitu saya bacakan, belajar itu tentang waktu, bukan tentang usaha. Karena saya masih belajar, makanya saya kasih ini. Sebelum kita tutup, anggapannya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kawan-kawan untuk dimohonkan berdiri terlebih dahulu. Doa sesuai kepercayaan masing-masing dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Sebelum kita pulang nih atau selesaikan materi ini, makanya kita melakukan yel yang seperti tadi di awal. Saya mulai, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Keren. Ini struktur Tanpa batas bersenang-senang. Oke, memperoleh duduk. Sebelum kita meninggalkan ruangan, alangkah baiknya kita bereskan dulu tempat kelas ruangan ini yang kita sudah pakai. Seperti tadi kita berangkat bersih, pulang juga bersih. Jadi kabel-kabel yang berserakan kita singkirkan, kita lipat di tempat yang lebih aman. Komputer ditutup, dimatikan dengan baik. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.